Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan baca sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini kita sering dengar karena ada banyak orang yang memakainya sebagai semacam doa ketika biasanya mau menyampaikan firman. Nah, pagi hari ini tentu kita akan membahas ayat ini dalam kaitannya dengan keluarga kita. Pagi ini saya memberikan topik atau judul dari renungan kita ini, damai sejahtera adalah batu penjaga dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudara, sebelumnya kita akan lihat ayat ini secara konteks dari Filipi pasal yang keempat ini. Kalau sudah memperhatikan, sebenarnya ayat ini muncul setelah Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi untuk tidak khawatir. Kalau sudah memperhatikan, itu nasihat-nasihat ini salah satu fokusnya adalah supaya jemaat tidak khawatir, melainkan membawa segala perkara kepada Allah melalui doa dan ucapan syukur. Jadi sebagai orang percaya, sebaiknya atau seharusnya kita tidak khawatir, tetapi membawa segala perkara kita kepada Tuhan Allah melalui doa kita dan ucapan syukur. Nah, jadi damai sejahtera di sini adalah jawaban Allah. Jadi jawaban Allah terhadap sikap orang percaya dan doa orang percaya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu sekali lagi adalah jawaban Allah terhadap sikap percaya dan doa orang percaya. Jadi satu pemahaman yang sangat penting. Nah, saudara, berkaitan dengan damai sejahtera itu sendiri, dalam bagian ini sangat ditekankan bahwa damai sejahtera itu bukan berasal dari keadaan luar. Jadi bukan kepada atau bukan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Tetapi dari kehadiran Kristus di dalam diri orang percaya. Fungsi damai sejahtera itu sebagai benteng. Ya, kalau tadi saya katakan, iya kan, batu penjaga sebagai benteng rohani. Batu penjaga kan, benteng rohani. Yang menjaga umat dari kegelisahan, dari ketakutan, dan serangan pikiran yang mengganggu tentunya. Nah, saudara, semuanya ini hanya mungkin terjadi sekali lagi di dalam Kristus. And Kristo is Yesus. Istilah yang dipakai Paulus dalam situ sering gitu. Di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Kristus menjadi dasar dan pusat iman kita, maka saya dan saudara akan mengalami damai sejahtera ilahi yang melampaui akal pikiran, itu artinya logika manusia, dan menjadi penjaga atau batu penjaga atau benteng dalam kehidupan kita. Nah, sekarang dalam konteks keluarga, saudaraku, setiap keluarga pasti menghadapi badai. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah relasi,
perbedaan pendapat, atau pergumulan hati yang tidak terlihat, tapi setiap keluarga biasanya pernah atau pasti mengalami yang namanya badai-badai kehidupan. Tapi firman Tuhan yang kita baca yang saya jelaskan tadi berarti menjelaskan betapa damai sejahtera Kristus itu menjadi penjaga hati dan pikiran kita. Kata memelihara itu berarti menjaga, seperti prajurit di pintu gerbang. Kalau saudara dalam konteks prajurit ya, kalau kita lihat prajurit-prajurit yang jaga di pintu gerbang itu kan nggak pernah bergeming sedikit pun ya, nggak pernah tidur-tiduran, minum-minum kopi, nggak ya, terus siap siaga dimanapun itu. Apakah di luar negeri atau di kita, kalau di daerah istana itu ya, atau di tempat-tempat orang-orang pejabat penting itu terus menjaga 24 jam. Ya memang mereka ada sipan ya, tapi terus menjaga siap siaga. Nah, umpamakan, bayangkan damai sejahtera itu, memelihara itu seperti itu. Menjaga tanpa henti, menjaga dengan segala kewaspadaan, menjaga kehidupan kita, hati dan pikiran. Karena tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, berarti di sini damai sejahtera Kristus bukan sekedar perasaan yang tadi di depan saya katakan, tetapi kuasa ilahi yang aktif menjaga kita dari serangan apa? Serangan ketakutan, serangan kegelisahan, termasuk serangan perpecahan atau konflik. Perpecahan, perpisahan, termasuk perceraian. Saudara, ketika kita berbicara tentang ini, keluarga yang hidup dalam damai Kristus tidak berarti bebas masalah. Enggak bebas masalah. Betul kan? Melainkan tetap kokoh meski diterpa badai. Seperti benteng yang dijaga batu-batu penopang yang kuat. Keluarga yang berakar pada damai Kristus akan tetap berdiri sebab penjaga utamanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, mungkin dunia menawarkan solusi sesaat dalam hidup kita. Dan itu yang sering terjadi. Dan yang sering kita pilih. Tetapi pagi ini saya mengingatkan saudara, hanya damai dari Kristus yang melampaui akal atau logika manusia itu yang mampu menjaga rumah tangga dari dalam. Mulai dari mana? Hati, pikiran, hingga hubungan antar anggota keluarga. Saudara, dari mana datangnya konflik? Dari mana datangnya hal-hal yang bisa menghancurkan keluarga? Kadang dari hati, dari pikiran kita sebenarnya. Dari mana kita bisa tiba-tiba pisah? Dari hati pikiranmu. Biarkan engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarkan hati pikiranmu dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus, bukan yang lain. Sekali lagi, jangan kita terjebak oleh tipu muslihat iblis di dunia ini. Karena tipu muslihat iblis tidak akan pernah menjaga kita, tetapi justru lebih cenderung, saudara,
lebih cenderung menghancurkan rumah tangga kita. Jangan ikuti ilah-ilah zaman ini dan keinginan, kedegilan hati kita. Tapi biarkan damai sejahtera Kristus yang engkau biarkan memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal manusia itu, yang mampu menjaga kehidupan, keutuhan, kelanggengan rumah tangga kita, mulai dari hati, pikiran, hingga relasi antar anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Jagalah hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu, agar keluarga kami tidak dikuasai kegelisahan, tetapi tetap berdiri kokoh dalam kasih dan pengharapan. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan menjadi batu penjaga yang menguatkan kami hari demi hari, sehingga melalui kehidupan keluarga kami hanya nama Tuhan yang dimuliakan, diagungkan, dan dunia melihat kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah keluarga kami.